Hai teman-teman, balik lagi dengan aku Christine dan Ivan, hari ini kita bakal mau sharing tentang komunikasi dalam hubungan jarak jauh atau dibilang hubungan LDR. Mungkin teman-teman ada ya yang menjalani hubungan LDR dan ngerasa struggling atau berjuang banget sama yang namanya komunikasi. Biasanya nih, komunikasi itu kehambatnya karena dua. Satu, karena interpretasi atau eh, apa ya, cara memahami ada miskom lah ya, ya, gampangnya. Dan yang kedua adalah problem sinyal. Kalau pasangannya itu ditempatkan di tempat-tempat yang susah sinyal, ya. oke, Misal di ya, luar pulau nih. ya, Kita mengalami dua-duanya. Ya, jadi yang kedua, yang pertama, oh ya, yang kedua dulu deh aku oke, jelasin. oke, Yang kedua ini nggak terlalu sering gimana, karena kebetulan aku di Semarang dan dia di Surabaya. Tapi mulai kerasa sebenarnya kalau kita di kamar masing-masing, telepon, udah ngobrol panjang, tiba-tiba tutut, ya WA tutut, call, ya WA reconnecting call, gitu ya, reconnecting, nah itu bikin panas hati ya. Atau tiba-tiba di dia lancar, tapi di tempatku tuh nggak ada masuk sama tidak ada suara. sekali gitu. Nah, itu juga bikin masalah. Jadi Mhm. biasanya kalau udah kayak gini ya antara kita ngobrol udahlah nggak usah telepon atau kita coba ganti aplikasi, Ya, ya, aplikasi lain. aplikasi lain. Kalau aplikasi lain nggak jalan gimana? Ya kita nggak Ya paksain udah telepon. off, ya udah. Tapi maksudnya untuk kita bisa menemukan solusi itu dengan tenang, menerima bahwa memang sinyal lagi jelek itu butuh proses loh ya. Maksudnya nggak langsung di awal kita bisa kayak gitu. Enggak, Iya, bertengkar dulu pasti. betul, Ber- awal-awal pacaran ya iya, itu berkali-kali dulu bertengkar baru kita tengkar bisa dulu. menerima. Ya udah deh ya memang sinyalnya kita ada salah satu yang nggak bagus atau dua-duanya ya terima mau Betul, gimana betul, betul. Tapi tuh. bahkan terkadang pun sekarang soal sinyal pun itu bisa jadi Isu membawa ke isu berikutnya, terutama mungkin kalau lagi capek, lagi banyak ya apa bad mood ya, kerjaan, mood lagi lagi bad nggak mood kurang ya. bagus ya. Kalau interpretasi, kamu pernah nggak miskom atau misinterpretasi sama aku? Pasti pernah, cuman kalau ditanyai kapan atau case-nya gimana mungkin lupa ya, Hmm. mungkin lupa ya karena mungkin kadang secara nggak sadar kita juga misinterpretasi terus kita bertengkar apa Hmm. ya, karena kadang hal kayak gitu kan kadang hal-hal kecil ya maksudnya. Hmm. Tapi Betul, meledak menjadi hal yang besar gitu loh, betul, betul. yang sebenarnya hanya kayak maksudmu mungkin nggak menyinggung tapi buat aku kok menyinggung Menyinggung. kayak gitu gitu loh. Itu kan karena mungkin kan kalau LDR itu kan salah satunya kan kita nggak bisa tatap muka ya kan, nggak bisa tatap muka jadi kita nggak ngerti kadang Maksud pasangan ekspresi tuh ekspresinya ekspresinya seperti gimana, apa? gestur tubuh itu penting loh. Jadi Penting, kadang betul. kayak misalnya kita ngomong nadanya itu normal tapi gestur mukanya kita itu sinis tahu kan ya, seperti Tahu ya, sarkastik atau apa, sarkastik nah ya. itu juga menyebalkan gitu loh. Tahu, tahu. Nah kalau misalnya kita nggak ngelihat mukanya mungkin dia nadanya seolah-olah tinggi padahal sebenarnya di situ bukan 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 maksudnya nada tinggi tetapi karena ruangan lagi berisik, Lagi rumahnya lagi berisik. berisik ya, itu mau Ah, ngomong kan agak membesarkan agak volume membesarkan gitu loh. volume. Betul, Tapi betul, karena kita betul. nggak ketemu, saling nggak ketemu ya, jadi aku kan pasti kan nanggepinnya ya, ya gimana ya, Ya, ya seolah-olah kayak kamu, oh, kamu emosi padahal aku gini doang gitu ya, loh. betul, betul. Dan salah satu yang cukup sering terjadi teman-teman adalah karena kita masih tinggal di tempat orang tua, otomatis ketika di kamar ada kemungkinan orang tua ketok-ketok pintu langsung masuk ya. Ya, Jadi bahkan nggak ketok, bahkan nggak bahkan ketok. kadang nggak ketok ya, nggak ketok pintu kadang. Langsung masuk dan langsung ngajak ngobrol. Sedangkan Ivan ini tipe yang kalau dia lagi ngobrol sama orang, dia pengennya langsung dapat respon yang cepat. Ya, Sedangkan orang tuaku, misalkan papaku, itu juga tipe yang sama. mm-mm. Kalau dia masuk, dia ngajak Ya, ngobrol, jadi pengen segera langsung. segera tanya, segera pengen Ya, jawaban. ya, Kalau nggak dijawab, ngamuk. ya, 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 Nah, ini bikin berantem teman-teman. ya, Karena ya. Ivan ngerasa aku udah cerita panjang lebar kok, Kesel gitu. kamu diem tok gitu, Iya, kamu aku diem udah aja capek kan gitu, ya. cerita panjang Dan lebar. Gitu. ketika dijawab akhirnya udah nggak mood ya. Terus solusinya gimana? Solusinya akhirnya ketika orang tua masuk itu sesuatu yang interupsi cepat, aku akan bilang bentar bentar Salah bentar satu bentar harus ya ya. ya saya salah satu harus dikasih tahu antara mungkin papanya dulu atau aku dulu kan kayak gitu kan. Betul. Nah biasanya aku akan tetap ngasih tahu Ivan dulu Hmm. karena mungkin papaku lebih gampang lupa.
dan lebih urgent juga biasanya ya. Betul, lebih urgent juga. Jadi aku bakal bilang sama Ivan kayak, bentar, hold, tunggu, papaku masuk. Nah itu kayak kita ngasih apa berita, Kode, kode gitu kan. Nah kalau sudah begitu si Ivan dia bakal, ya udah dia bakal diem. udah. Dia bakal diem. Nah kadang juga teman-teman, aku lagi bikin laporan, kesalahannya adalah aku nggak ngomong. Jadi si Ivan nggak ngerti aku lagi ngapain, posisi kita nggak video call, aku ngetik, dia cerita aku diem doang. Nah, itu pasti dia marah. Ya. Nah, solusinya adalah tadi di awal bilang Info. dulu bahwa bentar ya, aku mau bikin laporan atau aku ada kerjaan ini, aku butuh konsentrasi. Ceritamu tak tanggepinnya nanti ya. Nah, itu nanti biasanya dia akan ngehold untuk cerita di malam hari. Ya apapun tuh pokoknya intinya kan kita berusaha untuk saling ngerti juga sih. Maksudnya kan ketika tidak semua kondisi kan memungkinkan kita untuk berkomunikasi lancar sih memang. Betul banget. Jadi ini juga berlaku kalau salah satu kita misal pergi ke luar negeri, yang nggak bisa liburan terus. sama keluarga, nah, ya misalnya liburan sama keluarga nggak bisa telepon terus atau sinyalnya sulit. Nah itu biasa kita ya udah atau kerja jam kerja itu kita udah bilang bahwa aduh nih aku mau ke kota ini sinyalnya biasa providerku sulit. Itu kita ya udah pakainya text message bahkan kadang ya. Bahkan ya ditunda ya mungkin berjam-jam kita bahkan nggak WA, bukan hanya nggak telepon, nggak WA, ya mau gimana kalau sibuk juga. Betul. Jadi itu yang mau kita sampaikan. Plus teman-teman, kalau ngobrol sama pasangan kalian, please pakai I statement, jangan pakai you statement. You statement tuh sesimpel ya pokoknya ini salahmu, ini kamu, gara-gara kamu. Yang kita highlight tuh kamu, ke kamu, ke lawannya kita kan. Betul. Sedangkan I statement kita pakai I feel, I need, I want. Mungkin nggak harus sekaku ini teman-teman, tapi at least kita mencobanya itu dengan aku awalannya. Aku merasa nggak nyaman, aku merasa sedih. Dan itu harus menjelaskan dengan baik-baik. Jangan berarti kayak aku ini kayak gini gara-gara kamu ya kayak gitu juga. Gitu juga, betul. Itu I statement yang berkedok you statement. Ya kan bukan kayak gitu ya. Betul. Tapi lebih ke kayak kamu lagi bisa diajak ngobrol nggak? Ini contoh ya, kamu bisa diajak ngobrol nggak? Aku tuh ngerasa tersinggung banget loh tadi ketika kita ngobrol, maksud hatiku begini, tapi kok kamu responnya begini. Menurut pendapatmu gimana? Nah, itu lebih nyaman. Atau mungkin kita tanya lawan bicara kita, tadi aku merasa kamu kok sepertinya kurang interested ya ketika ngobrol sama aku apa dan lain sebagainya. Itu kan juga bisa gitu. Betul. Dan itu Ivan pernah praktekin ke aku ketika kita makan keluarga. Setelah selesai ya teman-teman, bukan waktu makan keluarganya ya. Setelah selesai dia tanya sama aku, tadi kok aku ngerasa waktu kamu di resto X, kok kamu kelihatannya lesu, kamu kayak males gitu, ada apa? Aku bilang loh, padahal aku nggak ada maksud seperti itu loh. Padahal itu waktu itu posisi lagi ketemu ya. Betul. Bahkan itu lagi ketemu pun itu ada konflik. Betul. Gitu ya. Lagi ketemu pun bisa misinterpretasi. Ya betul, bisa menyebabkan konflik kalau memang kita lagi suasana enggak itu langsung frontal kita serang. Kamu kok tadi kayak gini? Itu udah rame. Rame. Tapi kamu ngomongnya nggak gitu, kamu kan kayak aku kok melihatnya lebih slow, lebih istilahnya seperti ngobrol relax lah, ngobrol santai. Betul. Dan buat teman-teman yang LDR sebenarnya ini nggak cuma yang LDR aja, tapi yang satu daerah semua lah. Minta maaf itu penting ya, mengakui sadar salah apa dan mau minta maaf itu mau punya kemampuan apa ya? Refleksi diri ya. Itu penting banget. Maksudnya dengan tulus ya, bukan dengan maksud. Maksudnya dengan maksud itu dalam arti contohnya misalnya, udahlah aku minta maaf aja daripada kita ribut terus. Nah, bukan kayak gitu minta maafnya. Betul. Tapi kita betul-betul point out bahwa ya aku sorry untuk perkataanku yang di bagian ini. Bahkan misal kita say sorry dan pasangan ngerasa kesalahan kita bukan itu, boleh kok kita tanya. Diskusi loh. Aku pahamnya salahku di situ. Lah, menurutmu salahku di mana? Coba jelasin. Itu pun juga lebih baik daripada nggak ngobrol, benar nggak? Nah, itu bisa dilakuin. Jadi tidak asal-asalan say sorry, tapi memaknai kata sorry itu benar seperti itu. Nah, mungkin hari ini kita sharingnya sampai di sini dulu, teman-teman. Nanti kita akan bahas tentang LDR lebih dalam lagi di episode berikutnya. Thank you banget teman-teman yang udah menyaksikan. Sampai jumpa.